Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan fikrah falsafiyah. Temanya musaqqifah, wanita terpelajar. Kana hilmi daiman an atazawwaja min musaqqifatin jami'iyatin tabhamuni wa abhamuha wa tusyarikuni kifaki wa taqifu ila jiwari fi ma'rakatil hayah wa qad tahaqqaqa hadzal hilm. Sejak dulu aku memimpikan untuk menikahi seorang wanita berpendidikan tinggi, seorang yang dapat memahami diriku dan aku pun dapat mengerti padanya. Seorang wanita yang mau berbagi perjuangan denganku, berdiri di sisiku dalam medan pertempuran kehidupan dan kerasnya kehidupan. Dan benar, mimpi itu akhirnya terwujud. Sayangnya, di sisiku kini berdiri seorang wanita dari jenis yang aneh. 4 tahun ia habiskan di Fakultas Sastra hanya untuk mempelajari satu seni saja, yakni seni mengalahkan laki-laki. Ia berbicara dengan penuh kefasihan, berpakaian rapi dan elegan, pandai bermain golf, menguasai permainan piano, gemar membaca buku-buku. Namun tak ada satupun hal di dunia ini yang mampu memuaskannya. Jika kutanya, kemana kau akan pergi dan kapan kau akan kembali? Ia memonyongkan bibir lalu menegurku karena dianggap tidak mempercayainya. Namun jika kuberikan kepercayaan penuh, ia malah menegurku karena dinilai tak cukup cemburu kepadanya. Jika aku terbakar oleh cinta dan rasa cemburu, ia berkata, mari kita jadi sahabat saja. Pernikahan yang terbaik adalah yang dibangun atas dasar persahabatan. Tapi jika kuhadiahkan persahabatan itu, ia membuatku merasa betapa pentingnya keintiman fisik dan bernafsu. Dan jika aku mengarahkan perhatian pada hal itu, ia berkata, oh, kau ini primitif. Pernah kami tinggal di daerah pedalaman. Namun ia terus mengeluh hingga akhirnya kami pindah ke Kairo. Sekarang pun ia tetap mengeluh karena ingin pergi ke Amerika. Ia selalu tampak lelah dan mengantuk, memiliki ambisi yang kelewat batas hingga terasa seperti penyakit. Ia menuntut segala sesuatu hanya karena memiliki ijazah diploma jurusan bahasa Inggris dari Fakultas Sastra dan bekerja sehari sama seperti seorang laki-laki. Namun pada awal setiap bulan, ia tiba-tiba berubah menjadi gadis rumahan yang menunggu nafkah penuh dari suaminya karena gajinya sudah dihabiskan dalam beberapa hari. Rumah kami ibarat panggung kacauan. Ada seorang juru masak, ada seorang pembantu, dan di luar semua itu ada ibuku sendiri yang ikut bekerja layaknya pembantu rumah tangga dan mengasuh anak-anak. Padahal ibuku ini telah renta, masuki usia di mana seharusnya istirahat. Namun pemandangan yang menusuk hati itu terus berulang di hadapanku. Kulihat ibuku duduk dengan 2 anak kecil di pangkuannya, yaitu anakku. Sementara sang madem, maksudnya istriku, hanya terlentang di atas ranjang sepulang kerja dengan sebuah koran berbahasa Prancis di tangannya. Aku mulai menduga bahwa istriku adalah wanita yang gelisah, tersiksa oleh dirinya sendiri. Ia tak tahu harus berbuat apa dengan hidupnya, dengan pendidikannya, atau bahkan dengan diriku sebagai suaminya. Ia pun tak sungguh-sungguh memahami arti pendidikan atau budaya itu sendiri. Lalu, apa salahku? Dan di mana letak jalan keluarnya? Lalu aku mendatangi seorang bijak. Dia mengatakan kesalahanku rupanya adalah kesalahan yang sama dimiliki oleh jutaan pria dan wanita lain. Kesalahan generasi malang yang hidup di masa perubahan yang sangat cepat, terhantam guncangan dahsyat peradaban. Layaknya gerbong kereta api atau tram yang tersentak maju tiba-tiba ketika lokomotif menarik remnya tanpa peringatan. Di hadapan cahaya menyilaukan dari pendidikan dan kebebasan yang datang begitu mendadak, perempuan modern menjadi goyah, terpecah-pecah keinginannya, tidak tahu lagi apa sebenarnya yang ia cari. Ia ingin bepergian dan berkeliling dunia, ia ingin mencinta, ingin merasakan hasrat,
melampiaskan nafsu, ingin bertualangan, sekedar berpetualangan, tidak ada lain kecuali pertualangan. Ia menolak hal-hal lama hanya karena itu lama, dan memuja hal-hal baru hanya karena itu baru. Ia menuntut 1000 macam hal, namun tak memberi satupun sepadan sebagai gantinya. Rasa kesadarannya akan hak-haknya jauh lebih besar daripada rasa kesadarannya akan kewajiban. Rasa kesadarannya akan hak-haknya jauh lebih besar daripada rasa kesadarannya akan kewajibannya. Kesadarannya akan kebebasannya jauh lebih besar daripada rasa tanggung jawabnya. Semuanya ini karena ia sedang mengalami pengalaman yang benar-benar baru baginya. Ia baru pertama kali keluar dari sangkar yang mengurungnya. Dan yang ia pikirkan hanyalah tepuk tangan kagum dan sensasi mengepakkan sayap, terbang ke segala arah tanpa arah pasti. Terbang ke segala arah tanpa arah yang pasti. Maka solusinya, kata orang bijak temanku itu tadi, tak lain adalah benturan. Tak ada jalan lain selain benturan itu. Perlakukanlah istrimu yang terpelajar itu sebagaimana engkau memperlakukan seorang yang belum memahami arti pendidikan sejati. Tentu dengan ketegasan dan disiplin, ajarkanlah bahwa makna sesungguhnya dari pendidikan adalah tanggung jawab. Bahwa makna sesungguhnya dari pendidikan adalah tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab istri? Tanggung jawab seorang istri adalah amanah untuk menjalankan perannya dalam keluarga dengan kesadaran, keikhlasan, dan tanggung jawab moral. Karena di dalamnya terdapat hak suami, hak anak, dan dirinya sendiri. Ia bukan sekedar kewajiban sepihak, melainkan bagian dari kerjasama rumah tangga yang adil dan bermartabat. Maknanya dapat dipahami secara jelas sebagai berikut. 1. Menjaga amanah rumah tangga. Seorang istri bertanggung jawab adalah seorang istri yang mau menjaga keutuhan dan ketentraman rumah tangga. Ia berperan menciptakan suasana yang aman, hangat, dan penuh kasih, sehingga rumah menjadi tempat kembali yang menenangkan, bukan sumber luka. 2. Menjaga kehormatan dan kepercayaan. Tanggung jawab istri mencakup menjaga kehormatan diri dan keluarganya, baik ketika bersama suami maupun saat suami tidak ada. Ini termasuk menjaga sikap, ucapan, dan pergaulan agar tidak merusak kepercayaan. 3. Mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Istri bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama. Mengelola waktu, keuangan rumah, kebersihan, dan keteraturan kehidupan sehari-hari. Semuanya itu dilakukan sebagai bentuk amanah, bukan beban yang merendahkan. 4. Menjadi pendamping dan penopang suami. Seorang istri adalah pasangan hidup, bukan bawahan. Tanggung jawabnya adalah mendampingi suami dengan nasihat yang baik, dukungan emosional dan doa, terutama dalam menghadapi kesulitan hidup. 5. Mendidik dan merawat anak. Jika dikaruniai anak, istri memiliki tanggung jawab besar dalam pengasuhan dan pendidikan awal. Menanamkan nilai, akhlak-akhlak yang baik, nilai-nilai yang luhur dan kasih sayang. Dan itu dilakukan dengan bekerja sama dengan suami sebagai satu tim. 6. Tanggung jawab istri juga mencakup menjaga kesehatan, martabat, dan hak pribadinya. Ia tidak dituntut mengorbankan diri secara berlebihan, sehingga kehilangan harga diri atau keselamatan. 7. Tanggung jawab spiritual dan moral. Dalam perspektif nilai agama, istri bertanggung jawab menjaga ketaatan kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam dalam perannya sebagai istri dan ibu, serta menjalankan kewajiban agama dengan penuh kesadaran. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, intinya tanggung jawab seorang istri adalah menjalankan peran sebagai pasangan hidup dan penjaga amanah keluarga dengan kasih, dengan kesetiaan dan kesadaran moral. Yang semuanya itu dilakukan dalam hubungan yang saling menghormati, bukan dalam penindasan atau pemaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.